Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sorotan Lensa. Kali ini kita obrolan warung kopi. Ya, kita hari ini ngopi di Ratu Bali Coffee and Eatery di BUMDesnya Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Luar biasa ya. Nanti kalian tak ajak keliling-keliling sini ya. Tak kasih lihat ini loh set sama view-nya untuk BUMDes yang benar-benar cetar di Kabupaten Pekalongan. Ini bisa jadi percontohan untuk BUMDes-BUMDes yang lain. BUMDes yang sukses bertahun-tahun nampak terus maju kurva keuangannya, dan kabar baiknya investornya itu murah hati. Keuntungannya nggak diambil, dibalikin lagi untuk pengembangan usahanya. Wah, luar biasa. Oke pemirsa, kejutan luar biasa. Kali ini kita sedang bersama Tara. Kayak mungkin kayak Cak Genzi, Pak. Tadi kan di crop dipotong sewajahku doang gitu. Ya. Selamat sore Pak Sukirman. Selamat sore Mas Abu Waswas. Betul. Yang sana nggak usah kenalan. Ini udah biasa tampil di Sorotan Lensa. Mas Ribut juga. Iya. Saya senang bisa ketemu di Sorotan Lensa. Siap. Hari ini Handono ngajak ribut sama Pak Sukirman. Banget gue. Itu jadi judul ya? Ya. Jadi judul gue podcastnya ya? Ya, Abu Waswas ngajak ribut sama. ngajak ribut yo. Iya. Nah, gini, aku manggilnya Kang aja ya, karena Oke. kita di warung kopi ya. Siap. Kang Kirman. Ini cuacanya ini menurut Kang Kirman gimana nih di sini nih? Ya, kalau tadi di BUMDes saya seneng karena didukung oleh suasana yang syahdu ya. Ya kan? Mataharinya redup-redup udah kehilangan, udah hilang dia, udah nggak ada. Ya suasana yang menyejukkan dan memang tempat untuk berkumpul berngopi di sini luar biasa. Recommended ya Pak? Recommended. Mantap sekali. Dan saya ini salut sama Kang Kirman ini ya. Ini pujian tapi ada orang yang nggak enak nih. Anggap aja nggak ada ya. Saya salut sama Kang Kirman. Kang Kirman itu menurut pendapat saya ini sangat humble dan beliau itu enak diajak bicara. Buktinya apa? Di ketemuan netizen julid kemarin, beliau saya ajak lesehan mau pemirsa. Ya enggak Kang? Iya, ini apa maksudnya? Wes aku tak madep rene sih. Kan gimana Kang menurut Kang Ribut, Kang Kirman ini? Saya sebagai orang luar ya kan, Luar negeri? Outsidernya Luar negeri. Betul. Saya kan warga kota kan. Iya. Melihat kemunculan Pak Kirman ini sesuatu yang menarik ya. Muji juga nih. Bukan, persoalannya kan gini. Apa yang terjadi kemarin, oke, kita tutup buku soal itu, tapi paling penting kan membuka lembaran baru. Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara beliau itu membuka lembaran ini. Wah, ini yang menarik. Mantap. Itu saya sering banget kemarin itu ngikutin informasi-informasi terbaru nih di kabupaten. Wih, sudah mulai nampak nih kemana-mana nih, melakukan dialog dengan masyarakat. Nah itu langkah yang saya pikir juga sangat harus kita apresiasi. Nah cuman ini Pak, cuman nih. Kayaknya gaya perlu dipermak deh Pak. Oke, siap. Tuwo. Gayanya ki rodok di apa ya? Sesuaikan dengan masyarakat aja deh. Oke. Kayaknya itu jauh lebih humble gitu ya, lebih dekat. Aku yakin nggak ada ancaman kok. Selama kita berdekatan dengan masyarakat nggak ada ancaman kok. Masyarakat itu sebenarnya butuh itu, mereka kan kangen. Gaya ini style, performan, performan itu atau komunikasi performan itu meliputi penampilan apa segala macam. Gitu ya. Oke. Karena kan sebenarnya masyarakat barangkali mereka kangen. Ya, lama nggak bertemu Bapak gitu ya. Membangun harmoni itu penting. Oke, siap. Itu sih kalau aku gitu. Mantep. Nah ini Kang Kirman, ini ya kita ini sebenarnya penasaran nih ya, selama ini sosok Kang Kirman ini kan dikenal di Provinsi Jawa Tengah ya. Artinya kalibernya kan jam terbangnya di atas. Dulu aku ngertinya Pak Kirman itu di baliho gede. Ya kan? Saya di mana-mana ya. Aku terpesona loh Pak. Iya. Di antara baliho yang ada, yang paling unik punya jenengan. Iya. Gayanya tuh
Gensi banget nih. Dan sedikit nyantri. Saya masih ingat posternya itu. Keren banget. Yang lain kan masih tegak kaku kayak gitu. foto KTP. Oh iya. Foto KTP bisa aja Bapak. Asik banget. Nah, itu yang membuat kita ini bertanya-tanya. Saya kan nyari informasi dari lapangan, namanya Abu Was-Was kan sukanya kerusak-kerusuk. Kerusukan. Iya. Oke. Kita nyari informasi bahwa ternyata mereka itu banyak yang bertanya-tanya. Siapa sih Kang Kirman? Profilnya seperti apa? Nah, boleh nggak sih kita di sini sedikit ngulik-ngulik profil Kang Kirman? Boleh profil ya? Ya. Boleh aja, santai aja. Coba Kang Ribut biar kerja. Yang paling saya tahu itu kalau bocoran dari teman-teman satu alma mater, saya juga Undip tapi S2-nya. Jadi teman-teman di alumni Undip itu pernah ada yang ngomong, Kang, kamu itu kan orang Pekalongan toh, mbok yuk wis toh, kowe jajal komunikasi sama Mas Kirman. Oke, ya. Loh, lah emang kenapa? Loh, beliau tuh Undip loh, bener Pak. Iya betul. Iya saya Undip. Saya Undip Fakultas Sastra dan dekat dengan sampean pasti. Sama anak Lingkungannya. sastra. Ya mungkin sekali dua kali dalam forum yang besar tidak intim begini mungkin pernah ketemu juga. Iya. Mungkin dengan jenengan juga dalam forum yang sosialisasi mungkin juga bisa pernah ketemu. Hanya saja memang ya kadang-kadang perjodohan itu ya datangnya carry juga. Ini bisa ketemu dalam satu frekuensi yang sama dan dalam satu cita-cita yang sama ya. Apapun Om, kalau aktivis itu memang pasti meskipun harus berbenturan dengan sistem dan seterusnya pasti masih punya nilai-nilai perjuangan. Masih dengan gayanya yang dan pasti masih punya cita-cita ideal, nilai-nilai. Jenengan juga demikian, apalagi saya gitu kan, yang sekarang diberi mandat begitu. Dan mandat saya udah lama kan menjadi wakil rakyat di Provinsi Jawa Tengah selama 3 periode. Itu kan pasti ada nilai-nilai perjuangannya, nilai-nilai idealismenya dan seterusnya. Ada yang tercapai, ada yang mungkin masih abu-abu, bahkan ada yang nggak tercapai sama sekali. Itu pasti. Saya Undip, lulus dari SMA Kajen tahun 1992, kemudian ke Undip. Lalu kalau dulu itu begini Om, kuliah di mana? Undip. Kita masih tegak kepada yang menanyai begitu kan? Undip begitu. Fakultas apa? Sastra. Ini udah mulai menunduk. Partai di apa kowe? Terus baru gue sastra Indonesia semakin menunduk. Ditanya lagi kan sastra apa? Sastra Indonesia semakin menunduk. Gitulah. Kira-kira dulu saya juga mengalami hal seperti itu. Harus jadi apa kowe gitu kan? Nah, kira-kira itu. Padahal ternyata di dunia kampus itu memang dunia yang bukan mencetak skill kerja, betul, tetapi adalah bagaimana kemudian kita menyetak kapasitas intelektual dan seterusnya. Nah, pada waktu era saya masuk 92, otomatis waktu itu kita masih di zaman rezim Orde Baru, ya kan? Resistensinya sangat tinggi. Nilai-nilai demokrasi tidak ada sama sekali. Begitu. Semua dibungkam. Tidak ada ngobrol begini Om. Terus kemudian pers dibatasi macam-macam lah. Jangankan itu, perkuliahan saja, mata kuliahnya yang kira-kira sensitif itu pasti tidak diajarkan. Umpamanya di tempat saya itu ada mata kuliah sejarah sastra. Di sejarah sastra pasti akan mengungkap soal karya-karya sastra di masa-masa Orde Baru, gitu kan? Karya-karya, terutama karya-karyanya Pramudia Anantatur. Waduh, berat ini. Iya, makanya kan itu tidak diajarkan bos, tidak diajarkan. Padahal jadi dosen nggak berani mengajarkan tentang itu. Padahal itu karya-karya. Karena kalau bicara sejarah sastra kan pasti ada periodisasinya ya. Periodisasi sekian sampai sekian. Ada Pujangga Baru, ada Balai Pustaka. Lalu kemudian pada zaman Orde Lama itu eranya masa lalu berarti Pujangga Baru, Balai Pustaka dan seterusnya. Lalu kemudian era modern macam-macam, ada Gunawan Muhammad dan seterusnya. Angkatan 45 belum, ada Hairil Anwar dan seterusnya. Nah itu. Maka kemudian ketika bicara periode sejarah begitu, ketika nyinggung karya sastranya pasti otomatis lah, kok nyinggung Pramudia
nggak berani dosen. Aduh. Iya, nggak berani, nggak berani. Maka kemudian kita berinisiasi sendiri. Dan waktu itu saya dodolan buku, jual buku karya-karyanya Pramudia Anantatur atas jaringan kita kan. Berarti ini underground ya? Underground bos, underground dan apa namanya, memang tujuannya itu satu kampanye ya kan. Ya. Lalu yang kedua pendidikan politik ya kepada mahasiswa. Yang ketiga ya cari uang untuk gerakan mahasiswa ya, untuk diri sendiri juga semacam itu. Nah, tiku didol nengone dosen-dosen laris manis karena dosen-dosen itu pingin punya buku itu, ya kan? Betul. Ya kan, karya Pramudia Anantatur yang fenomenal, Anak Semua Bangsa, lalu kemudian Bumi Manusia, Rumah Kaca dan seterusnya, itu kan tetralogi yang luar biasa kan? Itu nggak sama sekali nggak diperbolehkan, cerita dari Blora macam-macam. Kalau kita jual itu. Nah, itu sejarah pengalaman secuil. Lalu kemudian aktivitasnya aku sama kan dengan saya di teater MK dan berdekatan dengan dunia jurnalistik. Saya mengelola majalah mahasiswa Hayam Wuruk. Ya. Ya kan? Kenapa dinamai Hayam Wuruk? Karena kampus kami itu di Jalan Hayam Wuruk. Kalau Hayam Wuruk tulisannya Hayam terus spasi Wuruk, tapi kalau majalah kami Hayam Wuruk digandeng. Nah, itu bedanya itu aja. Jadi majalah Hayam Wuruk ini majalah oposisi. Waduh. Majalah oposisi mengkritisi kebijakan rezim Orde Baru plus kebijakan-kebijakan kampus. Begitu. Kebijakan-kebijakan kampus dan seterusnya. Terus teman kita di IAIN ada Amanat, UGM ada Balairung, UNES ada SS waktu itu. SS ada ya Allah, Kompas. adalah pokoknya macam-macam itu. Jadi itu tabloid-tabloid yang majalah-majalah yang memang untuk oposisi gitu. Jadi ya independen lah begitu, Bos. Keren ya. Ada tadi ada SIUP-nya juga, tapi ada ISSN-nya juga begitu. Nah, terus menerus itu majalah-majalah itu, nah menjelang tahun 996 ketika peristiwa 27 Juli itu kemudian majalah itu ditutup, dibledel. Ya, itu sempat. Ini menarik. Berarti dengan kata lain Mas Kerman ini sudah lama ya berkecimpung untuk diskursus tentang politik. Iya bos. Iya bos. Sudah lama ya. Sudah lama, sudah sejak mahasiswa chair lah ya, kira-kira begitu. Kalau belajar organisasi kan saya di SMA Kajen sempat menjadi ketua OSIS gitu kan. Lalu kemudian di SMA ternyata nah waktu itu kemudian kami ada di kampus dan mencoba membuat wadah baru kemahasiswaan. Kan ada SMPT dulu ya. Tapi SMPT ini kan tangan panjangnya rezim Om waktu itu, ya kan. Waktu itu tapi ya, ini kan catatan sejarah. Lalu kemudian ada organisasi-organisasi ekstra kampus. Nah, organisasi-organisasi ekstra kampus pada saat itu memang tidak menyatu dalam sebuah konsolidasi. Lalu kemudian abu-abu semua. Padahal di situ musuhnya jelas satu, ya kan, rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Harto, jelas itu. Tapi ekstra kampus ini abu-abu begitu. Nah, maka kemudian pada saat itu kita kemudian berinisiasi mendirikan serikat-serikat mahasiswa yang namanya Solidaritas Mahasiswa Semarang, Solidaritas Mahasiswa Solo, Solidaritas Mahasiswa Manado, Solidaritas Mahasiswa Jakarta, macam-macam itu. Lalu kemudian berdirilah kemudian ekstra kampus juga ini, namanya Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, disingkat SMID. SMID ya. Inilah cikal bakal lahirnya partai politik yang namanya Partai Rakyat Demokratik, yang dulu dipimpin oleh Budiman Sujatmiko sebagai pimpinan legalnya. Kemudian menjadi alternatif karena waktu itu hanya ada 3 partai tradisional, kita ketahui bersama sebelum era reformasi. Nah, ini menjadi partai alternatif
dan itu diikuti anak-anak muda, anak-anak muda seluruh gerakan mahasiswa, dan kemudian berdiri pada 21 Juli tahun 1995, 1 tahun berdiri. 23 Juli meletuslah 27 Juli meletuslah apa namanya peristiwa 27 Juli itu. Dan kemudian PRD dituding sebagai dalang kerusuhan. Nah, itu singkat ceritanya saya udah mulai berkiprah di politik itu, Bos. Itu kan. Nah, terus 98 era reformasi, kemudian saya lulus tahun 99 awal, kemudian apa namanya saya jadi wartawan karena ada ini kan, ada rintisan tadi dari pengelola majalah mahasiswa yang Muruk. Terus kemudian kalau di Undip kan ada mahasiswa, ada manunggal itu kan? Ya. Terus nuansa mengenai UNES ya. Saya dulu sering ngisi rubriknya ya. Terus kemudian apa namanya saya jadi wartawan. Setelah jadi wartawan saya masih tetap beraktivitas politik. Nah, di situ memang sudah muncul partai-partai yang hari ini ada, termasuk PKB. Tapi saya belum masuk ke situ. Dan kemudian ikut pemilu pertama kali, pemilu 1999. Saya bersama Partai Rakyat Demokratik tadi, PRD. Awalnya dari PRD. Saya tahun 99 ikut PRD, lalu kemudian menjadi caleg. Menjadi caleg juga. Waktu itu masih sistem tertutup berdasarkan. Usia berapa itu, Pak? Itu usia berapa ya? Lulus kuliah berapa kira-kira 21, 22 lah. Ya, tergantung sih. Tergantung ya. Kalau saya tua. Orang 21-an. 23-an lah ya. Itu saya jadi ketua partai pertama di era 99 itu. Wih, ngeri. Era 99. Udah selesai di situ pemilu 99, ternyata yang kami tawarkan waktu itu belum kalah dengan kapital. Karena masyarakat masih mendambakan perubahan reformasi yang waktu itu gegap gempita, euforianya masih terjaga. Yang waktu itu masyarakat masih ideologis, tetapi memang dengan sejarahnya masing-masing. Umpamanya PKB, separuh persen seluruh warga Nahdlatul Ulama 16 PKB waktu itu. Lalu kemudian PAN Muhammadiyahnya dengan Muhammadiyah. Dulu seperti itu kota-kota. PDI dengan marhennya memang masih seperti itu. Nah, PRD memang tidak punya tawaran apa-apa kecuali basis massa yang memang terdidik dan seterusnya. Kaum intelek, lalu kemudian kaum buruh, kaum miskin kota dan seterusnya, itu yang kita gaungkan. Akhirnya PRD belum mampu meraih suara yang signifikan waktu itu. Bahkan tidak lolos parliamentary threshold, tidak lolos electoral threshold begitu waktu itu. Jadi 99 itu pemilu pertama yang diikuti PRD, dan disitulah pertama dan terakhir. Nah, kemudian dari situ konco-konco aktivis PRD tersebar di mana-mana sampai seperti sekarang ini kan semua berada di barisannya Pak Prabowo, begitu kan, mantan-mantan itu ada Budiman Sujatmiko, ada Pak Jabu, yang Pak Agus Jabu yang Wamen Menteri Sosial, gitu kan. Lalu kemudian ada Pak Nezar Patria, ada Pak Mugianto yang hari ini di Wakil Menteri Luar Negeri, ada Faisal Reza yang hari ini di PKB, dan Wakil Menteri Perindustrian. Nah, itu tuh circle-nya ngeri, pemirsa. Iyalah, kelas nasional. Jadi itu kira-kira. Nah, ya sudah, terus kemudian akhirnya karena tersebar di mana-mana itu, kemudian saya bergabung dengan PKB. 99, lalu 2004 saya sudah bergabung di PKB, pemilu 2004. Saya kemudian nyalon DPRD juga, dicalonkan oleh PKB di DPRD Kota Semarang. Awalnya di kota. Tapi nggak terpilih, belum terpilih. Iya sih. Belum terpilih masih. Waktu itu saya masih di Semarang ya. Berarti nggak pilih. Masih milihnya di sini. Milih di sini kan hak pilihnya di sini. Masih terbatas, belum terpilih, masih belajar lah ya. Lalu 2004, 2009. Nah, disinilah kemudian saya terpilih pertama kalinya, mendapatkan momentum
PKB mengalami dinamika politik yang luar biasa. Nah, waktu itu lalu kemudian Pak Muhaimin mengambil kepemimpinan dan kita sebagai barisannya kemudian menjadi barisan sampai sekarang. Dan kita 2009 pertama kali terpilih mewakili Pekalongan, Pemalang, Batang, dan Kota Pekalongan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Lalu kemudian 2014 terpilih lagi. Nah, waktu 2009 saya diberi tugas sebagai pimpinan Komisi C. Pimpinan Komisi itu pimpinan anggaran pendapatan daerah. Lalu kemudian tupoksinya. Lalu di 2014 saya terpilih lagi sebagai anggota DPRD mewakili PKB, mewakili daerah pemilihan sini, Pekalongan, Pemalang, Batang, dan Kota Pekalongan. Saya diberi mandat sebagai wakil ketua DPRD. Karena itu given dari hasil pemilu PKB nomor 2 otomatis mendapatkan wakil, gitu kan. Terus kemudian nah tinggal kan kaderisasinya siapa yang mau, tinggal PKB-nya siapa yang mau didorong. Nah, ternyata saya yang dorong jadi pimpinan DPRD. Lalu di 2019 saya kembali terpilih dan terus berprestasi karena suara PKB besar, naik kursinya sing awite siji DPRD Jawa Tengah saya saja naik jadi 2 terus jadi 3 begitu. Nah, otomatis saya diganjar lagi oleh partai untuk jadi pimpinan DPRD lagi di 2019. Mantap. Nah, gitu. Nah, 2024 dinominasikan sebagai anggota DPR RI masih mewakili hal yang sama, gitu. Pak, Dapil yang sama, sorry. Ini Pak, saya penasaran. Jadi kan awal mula bentuk PRD bareng sama teman-teman kan gabung di PRD. Kok tiba-tiba bergeser? Break dulu. Kenapa? Oh, Oh, iya. ganti batu. Sebentar, cut dulu ya. Oke. Audio jangan dimatikan, ganti baterai aja nggak apa-apa. Oke, langsung. Nah, tahan dulu Kang Ribut.